Saudara-saudara, tadi pagi pada saat saya bangun pagi, hari masih gelap, dan waktu saya cek di HP saya yang biasanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak remaja yang berlangganan Teen Eagle, ada seorang yang bertanya, saya dari Bekasi, saya punya mama tiri dan mama tiri saya itu jahat sekali sama saya. Saya mau berusaha mengasihi dia, tapi bagaimana caranya? Saudara, umur 16 tahun, saya waktu baca apa yang ada di dalam hati anak ini, saya bisa merasakan apa yang ada di dalam hatinya. Waktu setiap kali saya mau jawab itu, saya minta Tuhan sendiri, roh Tuhan sendiri yang memimpin. Dan roh Tuhan sepertinya memimpin. Sampaikan kepada dia bahwa hari ini adalah hari di mana kasih Tuhan, kasih Bapa itu dicurahkan. Hanya dengan kasih kita bisa mengampuni. Hanya dengan kasih hidup kita bisa berubah. Hanya dengan kasih kita tidak nuntut-nuntut orang lain berubah, tapi mulai dari hidup kita yang berubah. Semua itu hanya bisa dikerjakan kalau kita sudah mengecap kasih Bapa yang begitu luar biasa. Saudara, saya berdoa supaya sepanjang ibadah ini kasih Bapa memenuhi setiap hati kita. Dia sudah curahkan melalui putra tunggalnya Yeshua yang sudah betul-betul dikorbankan. Dikorbankan itu. Bukan karena dosa, bukan karena kesalahan, tapi karena kasihnya kepada saudara dan saya. Amin. Amin. Rasakan. Ini doa saya, saudara. Mulai tadi malam saya berdoa. Tuhan berikan sesuatu yang spesial. Dan saya percaya tadi sepanjang ibadah, saya menikmati kasih Bapa itu. Saudara. Dan kita berdoa supaya kasih Bapa itu memenuhi, memberikan atmosfer sendiri kepada setiap kita. Saudara, saya percaya dia mau lakukan sesuatu sepanjang ibadah ini. Jadi jangan beri kebebasan, Roh Kudus berkarya. Apa yang dia mau kerjakan, lakukan saja. Taati saja. Ya, saudara, sehubungan dengan hari ini adalah hari pertama Paskah. Saudara, kita akan melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Di dalam menuntaskan rencananya. Kadang-kadang kita ini tidak sadar bahwa apa yang bisa kita alami hari-hari ini, itu adalah karena kasih Tuhan yang sudah dilimpahkan atas kita. Kadang-kadang kita tidak sadar, saudara. Kesombongan kita muncul, arogansi kita keluar, bahwa seolah-olah semua yang kita alami itu adalah hasil usaha kita. Itu adalah kekuatan kita. Manusia begitu sombong. Tapi kita tidak tahu sebetulnya, di balik semua itu ada kasih yang luar biasa. Kadang-kadang kita tidak sadar. Saudara, sebelum saya masuk di dalam pembicaraan kita, yaitu dalam 2 kali 3 jam Tuhan menuntaskan rencananya di atas muka bumi ini. Ini luar biasa, saudara. Tapi kita perlu dulu mempunyai pengertian tentang Paskah. Ada banyak yang belum bisa menangkap Paskah itu, banyak yang berpikir itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Padahal sebetulnya yang dimaksud Paskah, ya memang rangkaian Paskah itu selama 7 hari dirayakan, itu perintah Tuhan. Tapi pada saat kalau kita belajar asal-usul kata Paskah yang berarti Pesah, kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah dilewati, ya, terlewatkan atau lewat.
Itu asal-usulnya pada saat bangsa Israel mau keluar dari perbudakan Mesir, tulah terakhir di mana Tuhan mau membunuh semua anak sulung, baik mulai dari binatang sampai manusia, mulai dari rakyat kecil sampai raja. Tuhan mau membunuh anak-anak sulung. Kemudian saudara, bangsa Israel diperintahkan untuk menyembelih anak domba dan darahnya itu dioleskan di ambang pintu rumah mereka masing-masing. Pada saat malaikat maut, malaikat pencabut nyawa ini lewat, kalau melihat tanda darah di ambang pintu, dia akan lewat. Rumah-rumah yang tidak ada tanda darahnya, anak sulungnya direnggut. Nah, kata lewat, Passover, itulah yang berarti Paskah. Ya, Passover, Pesah bahasa Ibrani-nya. Paskah itu dari Yunani dan Indonesia juga Paskah. Lewat artinya. Setiap saudara dan saya yang sudah percaya di mana Kristus lahir di dalam hidup kita menebus dosa kita oleh darahnya. Oleh darahnya kita itu akan dilewati dari hukum dosa dan hukum maut. Kita dibebaskan, ini luar biasa saudara. Saudara dan saya mempercayai bahwa sebetulnya Tuhan Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya orang tahu Tuhan Yesus Kristus, tapi aslinya adalah Tuhan Yeshua. Nama Yeshua itu yang berarti juru selamat. Pada saat Tuhan Yeshua HaMashiach, dia lahir di dalam hidup kita, menebus dosa kita, kita jadikan Tuhan dan juru selamat secara pribadi, maka darahnya yang sudah dikorbankan itu menjadikan saudara dan saya lewat dari hukum dosa dan hukum maut. Ini Paskah, Passover, lewat. Ya saudara, nah hari besoknya itu sepanjang Paskah, bangsa Israel diperintahkan untuk tidak makan roti yang beragi. Jadi mereka makan roti tidak beragi. Makanya hari raya Paskah juga disebut hari raya roti tidak beragi. Besoknya itu mulai hari raya roti, tidak boleh makan roti yang beragi, berarti setelah kita itu percaya, ditebus oleh darah anak domba Paskah, kita ini bebas dari ragi-ragi. Hidup kita harus dibebaskan dari ragi-ragi dosa. Itu yang disebut dilahirkan kembali. 3 hari kemudian, hari raya buah sulung, itu kita rayakan sebagai hari raya kebangkitan. Digenapi oleh kebangkitan Tuhan Yeshua. Dialah yang sulung dalam kebangkitan. Rasul Paulus berkata seperti itu, penggenapannya. Jadi saudara dan saya hari-hari ini merayakan itu adalah yang kita rayakan penggenapannya, bukan yang perjanjian lamanya. Bangsa Yahudi yang masih belum percaya Kristus sebagai Mesias, dia masih merayakan versi perjanjian lama. Itu yang disebut agama Yudaisme. Ya, faham Yudaisme. Jadi kalau kita, yang kita rayakan adalah penggenapan di dalam Kristus. Hari ini adalah hari pertama. Tahun ini saudara, hari kalender Masehi dan kalender Ibrani sama jatuhnya tanggal 6 hari ini. Jadi mulai nanti malam kita akan ada reli doa dan puasa selama seminggu ini, 7 hari. Saudara, sepanjang hari kita akan ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Hari Minggu kita rayakan kebangkitannya dan kita percaya bahwa Tuhan mau lakukan sesuatu, saudara. Setiap kali ada reli doa dan puasa, ada sesuatu berkat khusus yang Tuhan sediakan. Makanya secara pribadi saya selalu menanti-nantikan reli doa dan puasa. Nanti malam kita mulai hari pertama. Saudara, pagi ini kita akan belajar tentang
Hal ini tuntas dalam waktu 2 kali 3 jam. Apa yang menjadi rencana Bapa yang direncanakan jauh sebelumnya, ribuan tahun, itu dituntaskan oleh Tuhan Yesus di dalam waktu 2 kali 3 jam. Ini puncak-puncaknya. 2 kali 3 jam diawali dengan dia disalib sampai nyawanya kembali. Nyawanya dicabut, itu waktunya 2 kali 3 jam. Saudara, kita lihat dulu ayat ini, Markus pasal 15. Jelas ya. Markus pasal 15, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Markus pasal 15 ayat 25 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Markus 15 kita baca mulai ayat 25. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-ngolokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. 33, pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Tuhan Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat yang ke-25, hari jam 9 ketika ia disalibkan. Di ILT ditulis itu pada jam ketiga. Ya, itu menurut aturan mereka dari jadwal jaga, jam ketiga. Tapi itu diperkirakan, Amplified menuliskan kira-kira jam 9. Kemudian ayat 33 tadi, pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Jadi jam 9 sampai jam 12, jam 9 awal disalibkan. Sampai jam 12, saudara, itu jam ke-6, ya. Tuhan Yesus disalibkan, penderitaan 3 jam. 3 jam cukup lama, saudara, kalau digantung di atas salib. Kemudian jam 12 itu dikatakan di situ hari gelap, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Berlangsung 3 jam. Jadi kegelapan itu 3 jam. Jadi kalau kita lihat ada 2 kali 3 jam. 3 jam yang pertama awal disalibkan sampai gelap, sampai kegelapan meliputi daerah itu. Kemudian selama gelap itu 3 jam yang kedua. Apa yang terjadi? Saudara, kalau kita perhatikan hal-hal seperti ini sebetulnya hal yang luar biasa.
Saya berdoa supaya setiap kita menerima pewahyuan dari Tuhan, satu pencerahan yang memberikan pencerahan kepada kita secara pribadi. Bahwa sebetulnya korban Tuhan Yesua di atas kayu salib itu tidak tanggung-tanggung, saudara. Dia lakukan dengan segenap hati. Dia korbankan nyawanya. Sebelum dia korbankan ada penderitaan-penderitaan yang harus dia jalani. Saudara, kalau kita merenungkan sejenak apa yang dialami oleh Tuhan Yesua, kita akan betul-betul melihat, betul-betul kasihnya itu luar biasa. Itu karena kasih Bapa atas dunia ini, yaitu saudara dan saya. Bersyukurlah yang sudah bisa mengenal kasih Bapa. Kita lihat dulu sebelum 3 jam pertama. Jadi ada 2 kali 3 jam ya. Sebelumnya, apa yang terjadi saudara? Ada perasaan dari Tuhan Yesua, sedih dan gentar. Dikatakan di dalam Fatsal 26 ayat 36 sampai 38 itu seperti mau mati rasanya. Pada saat itu hati Tuhan Yesua itu gundah. Saudara, ini membuktikan bahwa dia sebagai seorang manusia betul-betul ada rasa sedih, ada kegentaran, ada ketakutan, ada kegundahan. Dikatakan seperti mau mati rasanya. Kalau dia mengalami hal-hal seperti ini, saudara, dia tidak lari kemana-mana. Tapi larinya itu di Taman Getsemani, berlutut dan berdoa. Mencari kehendak Bapa, benarkah kegundahannya ini? Apa yang akan terjadi itu betul-betulkah dari Bapa? Adalah kehendak Bapa. Cari Tuhan, cari Bapa. Saudara, dia ada di Taman Getsemani. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 26 itu, pada saat Tuhan Yesus mengalami hal yang menggelisahkan dan menakutkan itu, saudara, Tuhan berada di Taman Getsemani. Jadi kalau kita lihat di situ betul-betul bayangan-bayangan yang ada di dalam dia itu dia alami secara manusia. Dia mau cari Tuhan, dia mau cari Bapaknya, cari kehendak Bapaknya. Akhirnya, saudara, di dalam fakta di Taman Getsemani, dia ditangkap. Nangkapnya seperti nangkap seorang penjahat. Kemudian ditinggalkan oleh murid-muridnya, disangkali oleh Petrus. Kalau kita membaca di dalam ayat-ayat yang ada di situ ya, Fatsal 26 ayat 53 sampai 56. 56 terakhir, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Pada saat Kristus ditangkap, murid-muridnya melarikan diri, kemudian menjelang dia digiring sebagai seperti seorang penjahat, Petrus menyangkali. Saudara, pernahkah kita membayangkan saat-saat kita mengalami masa-masa kesusahan, kemudian orang-orang yang dekat dengan kita pada lari meninggalkan kita? Orang-orang yang tadinya membela kita, bahkan Petrus berkata, meskipun semua meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saat itu, faktanya Petrus lari. Petrus menyangkali, saudara, bahwa dia adalah muridnya. Bagaimana perasaan yang dialami oleh Kristus saat itu? Pasti sakit. Dia mengalami kesakitan yang luar biasa, saudara. Ya. Kemudian dibawa menghadap imam besar Kayafas dengan tujuan untuk mencari tuduhan agar supaya dia bisa dihukum mati. Saudara bisa baca ayat 57 sampai seterusnya. Bayangkan imam besar, tokoh agama, dan para imam-imam yang lain mengadili, menghakimi Tuhan seolah-olah seperti seorang penjahat. Padahal dia ini pembawa berita kesukaan, berita kebenaran yang menyelamatkan. Saudara, bisakah kita bayangkan apa yang terjadi saat itu secara manusia loh ya?
Saya bisa membayangkan secara manusia pada saat itu Tuhan mengalami satu dilema. Ini benar enggak ini? Tokoh-tokoh agama menentang. Bahkan imam besarnya menentang apa yang diajarkan. Saudara, ini bisa membuat orang ragu-ragu loh, saudara. Tapi kalau kita betul-betul tahu kehendak Bapa, saya percaya Tuhan Yesus begitu tahu kehendak Bapaknya. Dia begitu taat karena tahu persis apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Sehingga dia tidak ragu. Meskipun imam besar, para imam-imam yang lain menentang dia, dia tidak ragu bahwa dia tetap ada di dalam jalan-jalan yang benar. Kemudian penghinaan-penghinaan mulai terjadi saat-saat sebelum di atas kayu salib dihina, para serdadu-serdadu meludahi wajahnya. Bayangin saudara, ini sebelum disalib, diludahi, dipukuli, ditinju, dikatakan di situ, dihina, diolok-olok oleh para serdadu itu. Saudara, kalau kita bisa membayangkan hal-hal seperti ini, ya, mungkin kita bisa lebih lagi mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus untuk memberikan pencerahan kepada setiap kita. Saya hargai kedudukan saudara, saya hargai saudara sebagai orang yang mungkin pandai, saya hargai mungkin saudara sebagai orang yang kaya, saya hargai saudara sebagai orang yang mungkin punya derajat yang tinggi. Tapi izinkan Tuhan Roh Kudus saat ini berbicara kepada saudara dan saya. Kita tanggalkan semua arogansi dan kesombongan kita. Yang di mata Tuhan itu tidak ada artinya apa-apa. Kita tanggalkan. Dan izinkan Tuhan Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kita yang bisa mengubah hidup kita. Saudara-saudara, fakta yang dialami oleh Kristus seperti ini. Betul-betul dia mengalami satu penderitaan. Sebelum masuk 3 jam pertama itu, sebelum disalib. Makanya seringkali ada banyak kesaksian. Saat-saat kita direndahkan, saat-saat kita diolok-olok, saat kita bahkan diludahi wajah kita. Kalau kita mengingat bahwa Kristus juga mengalami hal yang sama, kita itu bisa mengasihi orang tersebut, saudara. Saya belum pernah diludahi sih. Kecipratan ludah, orang ludah pernah, saudara. Tapi enggak sengaja itu, pernah. Tapi kalau diludahi sampai disedot, gitu, belum pernah. Dan moga-moga tidak pernah, saudara. Tapi kita tahu rahasianya. Pada saat-saat kita mengalami penderitaan, ya penderitaan yang lain pernah, ditinggalkan pernah, merasa sendiri, saat-saat masuk di dalam proses pernah. Saudara, tapi apa yang dialami oleh Kristus ini sungguh-sungguh memberikan satu pencerahan secara khusus kepada saya secara pribadi. Dan ini yang memberikan satu motivasi untuk saya bisa mengasihi dia lebih lagi. Dan saya berdoa supaya apa yang sudah saya alami ini juga terimpartasi kepada saudara semua. Semua kita termotivasi semakin mengasihi dia. Bukan karena kita ini mampu mengasihi. Bukan karena kita ini baik hati, murah hati. Bukan, saudara. Tapi karena kuasa kasihnya itu luar biasa. Saya percaya, saudara, Tuhan itu begitu luar biasa. Kasihnya itu begitu luar biasa. Hal-hal yang sangat baik untuk kita, kalau kita itu ada di dalam satu proses, dan kita itu bisa memproyeksikan apa yang kita alami itu dengan penderitaan yang dialami oleh Kristus. Ini satu keteladanan yang sungguh-sungguh luar biasa, saudara. Luar biasa kasihnya, ya. Dan kita sekarang melihat 3 jam pertama. Apa yang terjadi?
3 jam pertama, saudara, mulai ayat 25, di situ dikatakan hari jam 9 ketika ia disalibkan. Apa yang terjadi? Ayat 29 sampai 32, tadi kita sudah baca, saudara, Markus pasal 15. Dia dihujat oleh orang-orang yang lewat. Imam-imam kepala dan para ahli Taurat, termasuk penjahat yang disalib, itu juga menghujat dia. Dari orang yang merasa diri orang benar, para imam itu kan seharusnya orang-orang benar. Kemudian para penjahat, bahkan orang yang lewat melihat keadaannya. Saudara, kalau kita melihat film The Passion, ya, The Passion of Christ itu, betul-betul apa yang dinubuatkan oleh para nabi di sana, wajahnya itu seperti orang yang sudah tidak dikenal, sudah rusak. Dia dipukuli, dihajar, sampai diberi mahkota duri. Itu kalau masuk ke kepala, darahnya itu sudah tidak terbendung lagi, saudara. Wajahnya itu penuh dengan darah. Mungkin kalau sudah beberapa jam terjadi, itu darah sudah mengering. Wajahnya sudah enggak dikenali lagi, saudara. Makanya setiap orang yang lewat pada saat dia digantung di atas kayu salib, mereka pada geleng-geleng kepala. Tapi anehnya mereka geleng-geleng kepala, tapi mereka menghujat. Karena apa, saudara? Yang mereka gunakan adalah logikanya. Ini orang berkata bahwa dia mau menyelamatkan umat manusia. Tapi kenapa dirinya sendiri sampai menderita seperti itu? Dirinya sendiri tidak bisa diselamatkan. Bayangkan, saudara. Ini fakta-fakta yang dialami oleh Kristus saat-saat 3 jam pertama. 3 jam. Belum tangannya dipaku, kakinya dipaku. Selama 3 jam, cekot-cekot itu, saudara. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Mungkin secara fisik dia bisa tahan. Ada orang-orang tertentu yang tahan sakit. Tapi ini secara mental pun direndahkan sedemikian rupa. Dihujat, dikata-katai, diolok-olok. Sampai orang pada geleng-geleng kepala. Mereka menghujat dia bahkan. Dan ini yang terjadi, saudara. Dalam keadaan kesakitan. Satu penderitaan yang luar biasa. Selama 3 jam pertama. Saudara, saya percaya waktu 3 jam pertama ini pun Bapa di surga juga menahan. Karena Bapa kita di surga itu begitu mengasihi putra tunggalnya. Dalam kondisi seperti itu. Saya percaya dia sedang menahan diri. Ini rencananya begitu luar biasa. Dia harus menang. Anakku harus menang, anakku harus tidak gagal. Dia harus bisa melepaskan umat manusia dari setiap belenggu dosa. Bapak di surga menahan diri, saudara. Seorang bapak tidak mungkin pada saat melihat anaknya dalam kondisi yang sakit atau menderita, dia bisa tega-tega, tidak pusing, tidak peduli, tidak mungkin, saudara. Seorang bapak pasti dengan perasaannya dia melihat, dia maunya nolong, ya, ditolong, disingkirkan semua si muda sebetulnya, tidak terlalu sukar, tapi dia menahan diri. Saudara, ada seorang ayah yang saat itu membawa anaknya ke rumah sakit karena anaknya itu sudah masuk di masa-masa kritis. Harus segera diinfus. Nah, seorang ayah pada saat melihat anaknya sudah lemas, sudah menderita seperti itu, dia membawa ke rumah sakit dengan ditega-tegakan, saudara. Kemudian dokter dan para suster semua berusaha untuk mau memasukkan jarum infus, gagal terus. Ditusukkan di tangan, di telapak tangan, mungkin di mana-mana tempat-tempat yang biasa
untuk menginfus, gagal. Karena anaknya terus berontak, teriak-teriak, nangis. Sakit, bayangkan ditusuk, tidak bisa masuk. Ditusuk tempat lain, tidak bisa masuk berapa kali. Anaknya semakin berontak, saudara. Nah, seorang bapak yang mengasihi anak ini, dia berdiri dari kejauhan, dia ikut merasakan sakitnya jarum infus itu tadi. Anaknya teriak-teriak. Kemudian dokternya menoleh sama bapak ini. Dan agak dengan suara yang membentak, Bapak enggak lihat di sini. Kalau enggak cepat-cepat ini anak Bapak bisa mati. Cepat, bantu kami. Kemudian ayahnya ini saudara dengan ketegaran yang ditegar-tegarkan, dia datangi anaknya. Dia kasih tahu, nak, nurut ya, nurut. Dia tetap berontak, saudara. Akhirnya sang bapak ini dengan kekuatan yang ada, dia ikut pegangi, dia ikut tekan tangannya. Kemudian anaknya ini, dia diam, saudara. Dia diam melihat bapaknya. Bapak kok juga mau menyakiti aku? Bayangin, saudara. Anak ini tidak ngerti, saudara. Karena papanya itu betul-betul dia ingin supaya anaknya ini bisa diselamatkan. Dia ikut bantu dokter dan suster yang sudah berusaha keras. Dia tekan tangannya. Kemudian anaknya berhenti. Tapi berhentinya dengan mata yang terheran-heran. Memandang bapaknya. Sambil berkata, Papa kok ikut-ikut mau menyakiti aku? Kok tega Papa melihat aku disakiti? Saudara, waktu itu papanya tidak tahan. Dia sambil menangis, dia berkata, kamu anakku yang Papa cintai. Papa mengasihi kamu. Justru karena Papa mengasihi kamu, Papa ikut memegangi ini. Supaya jarum infus itu bisa masuk dan kamu tertolong. Sambil nangis, saudara, papanya ngomong begitu. Seorang papa di dunia saja melihat anaknya menderita, dia tidak tega, saudara. Saya percaya Bapa di surga jauh lebih mencintai putranya. Bapa di surga jauh lebih baik dari seorang bapak yang paling baik sekalipun di dunia ini. Makanya saya katakan pada jam pertama itu Bapa di surga, dia menahan diri. Dia punya kuasa, dia punya otoritas. Kalau dia mau lakukan sekali gebrak, udah mati semua itu orang. Dan putranya bisa diselamatkan. Tidak harus menderita. Tapi demi menebus dosa umat manusia, yaitu dosa kita semua, Bapa di surga harus menahan diri. Dia biarkan anaknya. Baru pada 3 jam yang kedua, saudara, apa yang terjadi? Pada 3 jam yang kedua, kegelapan itu memenuhi daerah itu. Ya, kalau kita baca di dalam ayat tadi, Markus 15, ayat 33 sampai 34, pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Tuhan Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sama seperti perasaan anak kecil tadi. Papa kok tega-teganya ikut menyakiti aku? Sama Tuhan Yesus juga berkata kepada Bapaknya yang di surga, Elohim, Elohim, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, hal yang sama dialami oleh Tuhan Yesus. Dia ditinggalkan oleh Bapaknya yang mengasihi dia. Saudara-saudara, justru pada masa-masa 3 jam pertama,
di mana daerah itu gelap. Padahal sebetulnya dalam jam-jam seperti itu masih panas-panasnya, saudara. Jam 12 sampai jam 3. Gelap semua. Saya diingatkan, saudara, peristiwa ini akan apa yang terjadi. Nanti kita bandingkan ya. Orang-orang yang saat itu mengira Tuhan Yesus memanggil Imam Eli. Padahal sebetulnya saat itu dia ditinggalkan oleh Bapa di surga. Lihat dia memanggil-manggil Imam Eli. Kita tunggu apakah benar nanti Imam Eli datang. Padahal sebetulnya dia sedang ditinggalkan oleh Bapa di surga. Saudara, kegelapan inilah yang bisa kita ambil maknanya. Apa sebetulnya yang ada di dalam hati Bapa kita di surga? Selama 3 jam, surga itu berduka. Karena kasih yang mau dipraktekkan, sehingga surga harus berduka. Seringkali kalau kita itu mau mengasihi, di mana ada harga yang harus dibayar, seringkali kita juga harus mengikut sertakan ada duka cita yang begitu dalam. Itu terjadi di surga, saudara. Kita nggak pun cuma hafal Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putra yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia, tidak binasa melainkan beroleh keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Tapi untuk mempraktekkan Bapa di surga, untuk mempraktekkan kasih-Nya atas dunia ini, surga harus berduka karena putra tunggalnya yang dikorbankan di atas kayu salib. Saudara-saudara, betapa seringnya kalau kita mau mempraktekkan kasih, harus ada harga yang kita bayar. Saat-saat Tuhan izinkan kita harus berduka cita. Saat-saat mungkin kita berteriak, Tuhan, kenapa Engkau izinkan hal ini terjadi atas hidupku? Mungkin doa-doa kita yang kita naikkan sudah begitu doa yang Tuhan, dalam ketidakmengertianku ini penderitaan begitu berat. Saudara, berapa banyak di antara kita yang di dalam ketidakmengertian kita, betul-betul kita ini faktanya mengalami sesuatu duka cita, penderitaan. Ini yang dialami oleh Bapa di surga. Di saat Bapa mau mempraktekkan kasih-Nya akan dunia ini. Surga harus berduka. Selama 3 jam kegelapan memenuhi seluruh tempat itu. Jadi baik di langit maupun di bumi, gelap. Ini menandakan surga berduka. Saya diingatkan di Wahyu, saudara, Wahyu pasal 8 itu, ya, coba kita baca Wahyu pasal 8. Hal yang sama, bahwa di surga itu berduka. Kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saat-saat hukuman itu harus dijatuhkan atas bumi ini, surga juga berduka, saudara. Saya bacakan ya Wahyu pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Elohim, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala.
Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Elohim. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Dan kalau saudara baca seterusnya, di situ mulai terjadi, saudara-saudara, bencana demi bencana. Jangan dikira kalau Bapak kita di surga itu senang pada saat bumi atau manusia yang berdosa ini menerima hukumannya. Bapak di surga juga berduka, saudara. Selama setengah jam sebelum meterai yang ketujuh ini dibuka, dan bencana-bencana itu dilemparkan ke bumi. Selama setengah jam di surga sunyi senyap. Peristiwa ini identik dengan apa yang kita lihat pada saat langit dan bumi gelap selama 3 jam menjelang putra sang raja Yeshua HaMashiach menuntaskan rencana Bapaknya, yaitu dengan mempraktekkan kasih Bapa kepada dunia. Saudara-saudara, memang untuk mempraktekkan kasih itu tidak gampang. Seringkali harus disertakan pengorbanan. Seringkali harus disertakan duka cita. Seringkali harus diikuti dengan penderitaan. Kalau kita mau mempraktekkan kasih yang sesungguhnya. Tapi di balik semua itu tentu ada sukacita yang luar biasa. Sebentar kita nanti akan terbitkan satu traktat yang bagus, yang pernah dimuat di dalam renungan Nafirison. Itu ada seorang penjaga rel kereta api di sebuah jembatan yang panjang. Jembatan ini jembatan yang menghubungkan dari ya kayak selat begitu ya. Dari dataran tinggi satu ke yang lainnya. Nah, selat ini juga seringkali dilalui oleh kapal. Jadi jembatan ini harus bisa diangkat, dan kalau ada kereta api harus diturunkan kembali. Saudara, satu waktu kereta mau lewat, semua tanda-tanda sudah menunjukkan kalau ada kereta lewat, dan bapak penjaga ini dengan cepat-cepat dia lari ke posnya, dia tombol-tombolnya dia atur supaya jembatan ini turun. Jembatannya turun tidak langsung begitu, sudah pelan-pelan. Nah, pada saat jembatan ini turun, dia punya anak yang usia kira-kira 4-5 tahun. Waktu itu bersama-sama dengan papanya. Begitu ada tanda kereta api mau lewat, papanya meninggalkan dia ke pos untuk mau menurunkan jembatannya. Dan waktu jembatannya turun, anaknya itu lewat, saudara. Papa, di mana? Papa, papa di mana? Bersamaan dengan itu, keretanya juga semakin mendekat, saudara. Terpikir di dalam pikiran papanya ini, apakah jembatan ini dikembalikan supaya keretanya tidak menabrak anaknya ini? Atau dia korbankan anaknya? Kalau dia jembatannya dinaikkan kembali, anaknya selamat. Tapi ribuan, ada banyak orang di dalam kereta, mungkin tidak ribuan ya, ada banyak lah. Ada banyak jiwa yang pasti akan binasa.
Kemudian bapaknya mengambil keputusan. Dia harus korbankan anaknya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dibiarkan jembatannya turun. Kemudian keretanya jalan. Dan menabrak anak ini. Ya tentu langsung anaknya mati. Saudara. Orang-orang yang di dalam kereta itu tanpa sadar kalau ada seorang anak umur 4-5 tahun sudah dikorbankan. Mereka mungkin yang sedang guyon-guyon, mereka mungkin yang sedang makan. Sepertinya tidak terjadi sesuatu apapun. Tapi sebetulnya ada satu jiwa yang melayang, yaitu seorang anak dari penjaga pintu kereta ini tadi. Kalau seandainya bapak penjaga pintu kereta ini mengambil keputusan menyelamatkan anaknya, dia korbankan banyak orang. Saudara, sama seperti Bapak kita di surga. Dia korbankan putra tunggalnya, satu-satunya, demi menyelamatkan manusia di dunia. Demi menyelamatkan saudara dan saya. Dan ini yang sudah dikerjakan oleh Bapak kita di surga. Surga harus berduka. Karena Bapak mau mempraktekkan kasih-Nya kepada dunia. Saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, jangan hanya kita bisa ngomong tentang kasih tanpa kita bisa mempraktekkan. Tidak ada artinya. Tapi kalau kita mempraktekkan kasih, kadang-kadang kita harus berduka. Kadang-kadang mungkin kita harus berkorban. Kadang-kadang mungkin kita harus menderita. Tapi itu satu konsekuensi dari kasih yang sejati. Setelah kita menggenapi, setelah Tuhan Yeshua menggenapi Bapaknya, akan kasih Bapaknya, di mana dipraktekkan bagi dunia. Saudara, ada satu janji yang luar biasa. Pemazmur ada yang berkata, pada saat kita itu menabur dengan mencucurkan air mata, kita pasti pulang dengan menuai berkas-berkasnya. Saudara, pada saat Tuhan Yesus harus mengalami ditinggalkan oleh Bapa di surga, itu demi supaya saudara dan saya yang tinggal di dalam Dia mengalami janji yang sekali-kali tidak pernah ditinggalkan. Dia akan menyertai. Matius pasal 28 ayat 20b, di situ berkata, Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Aku akan menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Saudara, hari-hari ini kalau ada di antara kita yang mungkin merasa ditinggalkan sendiri, mungkin doa-doa saudara sudah tidak dijawab terlalu lama. Mungkin apa yang saudara kerjakan itu sepertinya tidak berbuah-buah, tidak menunjukkan hasil apa-apa. Dan itu mungkin sempat meragukan iman kita. Mungkin saudara sempat, apa benar ya Tuhan yang saya percaya ini? Apa benar ya kuasa yang dialami oleh orang-orang lain, tapi untuk saya ini bukan? Di mana keadilan Tuhan ini? Mungkin saudara-saudara yang sedang mengalami hal-hal seperti ini. Ada berita yang luar biasa untuk saudara. Tuhan Yesus sudah ditinggalkan oleh Bapa di surga. Sehingga dia perlu berseru, Eloi, Eloi, lama sabatani. Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Hanya supaya setiap saudara dan saya yang tinggal di dalam Dia, janjinya tentang penyertaan itu tetap kita alami.
Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Saudara, ini hal yang luar biasa. Makanya apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus itu membuahkan banyak jiwa-jiwa dimenangkan, termasuk kita. Hari ini, kalau mungkin ada di antara kita yang sudah lama sepertinya doanya tidak dijawab. Mungkin saudara mengalami penderitaan dan saudara sudah mulai berdoa, Tuhan, wes gak Kristen-Kristenan Tuhan. Semua cuman omongan belaka. Saudara, Bapa di surga menghargai. Wajar-wajar kalau kita secara manusia daging, kita bisa berteriak, kenapa hal ini sampai terjadi? Saya sudah begitu mepet ini, sudah tidak ada kekuatan lagi. Saudara, berita hari ini, biarlah ini sungguh-sungguh bisa menyegarkan kita. Kita harus bayar harganya. Saya bayangkan kalau seandainya, saudara, Bapak di surga korbankan dunia ini hanya demi menyelamatkan putra tunggalnya. Ya dunia tetap ada di dalam kejahatan yang tidak ada way out, tidak ada pengharapan. Ya kapan selesainya, saudara? Sama seperti kalau seandainya sakit hati yang ada di dalam kita, kita biarkan terus. Kemudian kita balaskan kepada orang lain. Kapan selesainya, saudara? Kapan adanya perubahan di dalam dunia ini? Kapan adanya perubahan di tengah-tengah keluarga kita? Kapan adanya perubahan di dalam pekerjaan kita? Kapan adanya perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita? Kalau kita terus-menerus dendam kesumat. Waktu kami ke Papua, ada seseorang yang cerita. Ada seorang wanita cantik, masih muda usianya. Hidupnya di dunia gelap, ya, dugem, dunia malam. Kemudian pada akhirnya dia jatuh sakit dan terdeteksi di situ dia terkena HIV/AIDS. Banyak orang memberitakan kebenaran kepada dia untuk dia bertobat. Tapi akhirnya dia tetap pada pendiriannya. Aku tidak mau mati sendirian. Akhirnya setelah dia sehat, dia kembali pada dunianya. Setiap orang yang berhubungan intim dengan dia juga tertular dengan penyakit AIDS-nya. Dan apa yang diinginkan hatinya, dia sepertinya puas. Dia tidak mau menderita sendiri. Dia mau ajak sebanyak mungkin orang juga mati dalam kondisi terjangkit penyakit AIDS. Itu sifat dan karakter setan. Sepertinya memberikan sesuatu yang enak bagi daging, tapi mematikan. Makanya firman Tuhan katakan, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya maut. Hari-hari ini sedang gempar. Katanya Indonesia mau dibuat ada posnya Lucifer. Sehingga pengantinnya yang bernama Lady Gaga katanya harus konser di Indonesia, disuruh oleh Lucifer. Dia akan pakai pakaian daging yang masih segar, ada darahnya. Karcisnya dijual murah, Rp6.600 supaya lebih banyak orang ditahbiskan jadi pengikutnya Lucifer. Dan itu ada
harus ada di Indonesia. Sebab Indonesia masuk di dalam pilihan untuk Lucifer punya agen di sini. Di tengah-tengah kita sedang mempersiapkan World Prayer Assembly. Tanggal 17 nanti di tempat ini dipakai. 17 bulan depan kita ada di Jatim Expo, yang dulu Jatim Expo. Semua pendoa-pendoa akan berkumpul berdoa. Dalam rangka seluruh Indonesia ada ratusan kota, ribuan bahkan jutaan orang berdoa saat ini. Akan berdoa buat adanya perubahan bagi Indonesia. Tapi Lucifer juga datang. Akan mentabiskan. Dikirimlah pengantennya Lady Gaga ini. Untuk menarik sebanyak mungkin orang. Untuk ditabiskan juga jadi pengikutnya Lucifer. Saudara, setan punya kuasa juga. Kalau saudara dan saya keluar dari kasih karunia, kapan saudara terjadi perubahan atas hidup kita, atas keluarga kita, atas masa depan kita, masa depan anak-anak kita? Saya ingat betul saat awal mula Tuhan memanggil saya. Tinggalkan. Tuhan, aku ini di tengah-tengah keluarga diharapkan untuk bisa lulus jadi seorang sarjana. Tapi Tuhan berkata, serahkan hidupmu. Aku nanti menjadi bagianku. Itu urusan keluargamu, itu urusanku. Saudara, kadang-kadang kita mau berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Kita mencapai kekayaan, kita mencapai popularitas, kita mencapai harta sebanyak-banyaknya. Hanya supaya kita mau meninggalkan warisan kepada anak cucu kita. Tapi tanpa memperhatikan manusia rohani, nyawa melayang, masuk neraka selama-lamanya. Kadang-kadang kita berpikir dengan pikiran kita sendiri. Pada saat saya berhadapan dengan Tuhan, serahkan hidupmu, masalah keluargamu itu urusanku. Saudara, dengan pergumulan akhirnya saya serahkan hidup saya. Dan satu persatu Tuhan comot itu keluarga saya. Satu persatu Dia panggil. Dan saya percaya pekerjaan yang Tuhan kerjakan belum selesai. Dan tidak berhenti pada keluarga. Hari-hari ini, kalau seandainya pilihan yang saya ambil waktu itu, enggak, saya mau tetap berusaha dengan kekuatan saya. Saya mampu kok. Mungkin kita tidak bertemu pagi ini. Saudara, kalau kita tahu persis kehendak Bapa, taati. Meskipun ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, itu kesempatan untuk praktek kasih kita. Hari ini adalah peringatan hari penebusan. Siapapun kita, berapapun besar dosa-dosa yang kita sudah perbuat, percayalah. Dia sudah menderita demi saudara dan saya yang berdosa. Dia akan ampuni dosa-dosa kita dan memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Mari kita sama-sama tunduk kepala.